Alhamdulillah, Liga 1 libur hingga Piala Asia U23 selesai. Netizen murka dengan desainer jersey timnas Indonesia. Persib Bandung lebih diuntungkan dengan liburnya Liga 1, ini penjelasannya. Terungkap, banyak klub yang menolak pemainnya ikut membela timnas Indonesia U23. Menilik peluang pemain Abo Art untuk perkuat timnas Indonesia di Piala Asia U23. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alhamdulillah, Liga 1 libur hingga Piala Asia U23 selesai. Rapat darurat Komite Eksekutif PSSI pada Sabtu 30 Maret 2024 memutuskan untuk menghentikan kompetisi Liga 1 2023-2024 mulai 1 April 2024 hingga selesai Piala Asia U23 di Qatar pada 3 Mei 2024. Keputusan ini tertuang dalam surat penundaan kompetisi BRI Liga 1 tahun 2023-2024 yang dikirimkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, kepada Ferry Paulus, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi. PT LIB telah mengirimkan instruksi tersebut kepada semua klub peserta melalui surat nomor 428 LIB Cor, Romawi Maret 2024. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menegaskan kesiapan perusahaan untuk melaksanakan keputusan tersebut sebagai dukungan terhadap tim nasional sepak bola Indonesia U23. Penjadwalan ulang untuk match week ke-31 hingga ke-34 akan disampaikan lebih lanjut dalam surat terpisah. Keputusan ini dipandang sebagai sebuah kompromi untuk menghindari polemik antara klub dan timnas. Menurut anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, keputusan ini dirancang untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Dengan menunda kompetisi sementara, klub tidak merasa dirugikan dan timnas bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk Piala Asia U23. Langkah ini dianggap sebagai langkah terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Netizen murka dengan desainer jersey timnas Indonesia. Tagar boykot Erspo jersey timnas Indonesia menggema dan viral di media sosial mulai dari Sabtu 30 Maret hingga Minggu 31 Maret. Hal ini dipicu oleh pernyataan kontroversial dari desainer jersey timnas Indonesia, Hernanda Putra, yang berasal dari Erspo. Hernanda Putra bereaksi terhadap kritik yang dilontarkan oleh pundit sepak bola Justinus Laksana terkait desain jersey timnas Indonesia buatan Erspo yang dianggap kurang istimewa dan harganya terlalu tinggi. Tanggapannya dilontarkan di media sosial pada Sabtu 30 Maret. Justin yang saya kenal hanya Justin Hubner, Timberlake, dan Bieber. Siapa dia tiba-tiba berkomentar tentang desain? Baiklah, Om, urus saja hidupmu sendiri, ujar Hernanda Putra melalui akun Twitternya. Ia adalah seorang komentator. Itu pekerjaannya mencari perhatian. Jika tidak, bagaimana bisa bertahan besok, tambahnya. Respon Hernanda Putra tersebut memicu balasan dari Justinus Laksana. Justinus tidak terima karena diserang secara pribadi oleh sang desainer. Kami menilai sesuai dengan harganya. Namun, ini masalah selera. Saya yakin, baik Anda maupun saya tidak masalah membayar harga jersey mahal asalkan layak. Tetapi kenapa desainer marah-marah? Ini semua adalah UMKM yang kita dukung. Tetapi saya tidak pernah kritik Mills atau Specs, dia kritik balik seperti desainer Erspo. Dia juga menyerang saya secara personal, kata Justinus Laksana melalui Instagram. Reaksi ini memicu kemarahan netizen yang menilai sang desainer tidak menerima kritik. Sehingga, tagar boykot Erspo pun mulai ramai di media sosial. Sebelum bertengkar dengan Justin, Hernanda sudah mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak. Orang ini benar-benar anti kritik. Sepertinya para supporter harus mulai gerakan boykot Erspo. Agar mereka menyadari diri dan mau berubah, kata seorang netizen. Boykot saja jersey timnas.
Desainernya terlalu sombong dan tidak menerima kritik ataupun ingin memperbaiki diri, tambah netizen lainnya. Sebenarnya tidak ada masalah besar dengan jersey mereka, mengingat mereka baru masuk dalam industri olahraga khususnya jersey. Tetapi respons Ernanda Putra yang merasa sudah sempurna membuat orang-orang melakukan boikot terhadap Erspo, ujar netizen lainnya. Akhirnya, Ernanda Putra, desainer jersey timnas Indonesia dari Erspo, meminta maaf karena pernyataannya telah menimbulkan kontroversi. Saya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, teman-teman. Dan terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan, semoga kedepannya saya dan tim saya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik, ujar Ernanda Putra. Persib Bandung lebih diuntungkan dengan liburnya Liga 1, ini penjelasannya. Regular Series Liga 1 2023-2024 akan ditunda hingga 28 April 2024 karena kompetisi akan libur dari 1 April hingga 3 Mei 2024. Keputusan ini diambil setelah rapat darurat Komite Eksekutif PSSI pada Sabtu, 30 Maret 2024. Ada 4 pertandingan yang akan diundur selama bulan April. Meskipun demikian, keputusan ini diharapkan dapat mengurangi polemik antara klub dan timnas. Beberapa klub Liga 1 awalnya menolak melepas pemain mereka ke timnas U23 Indonesia, termasuk Persija, Borneo FC, dan PSS Sleman. Namun, sesuai peraturan yang disepakati, klub tidak diwajibkan untuk melepaskan pemainnya karena Piala Asia U23 tidak termasuk dalam agenda FIFA. Penundaan kompetisi ini mungkin akan menguntungkan Persib Bandung. Para pemain yang cedera memiliki lebih banyak waktu untuk pemulihan, dan David da Silva dapat diandalkan lagi setelah polemik selesai. Sebelumnya, David absen dalam pertandingan melawan Bayangkara FC karena mogok latihan. Jika laga pekan ke-31 melawan Persita tetap berlangsung pada 2 April, David dipastikan akan absen lagi. Namun setelah libur Liga 1 usai, bisa saja Persib Bandung sudah menyelesaikan polemiknya dengan David da Silva dan ia siap bermain bersama Persib Bandung. Terungkap, banyak klub yang menolak pemainnya ikut membela timnas Indonesia U23. PSSI dan PT Liga Indonesia baru telah memutuskan untuk menunda jalannya kompetisi BRI Liga 1 2023-24 untuk menyambut gelaran Piala Asia U23 2024. Keputusan ini dibuat setelah rapat darurat yang diadakan oleh Komite Eksekutif PSSI. Pekan ke-31 kompetisi yang seharusnya berlangsung pada 1 hingga 4 April mendatang secara resmi ditunda. Penundaan ini dilakukan agar klub-klub dapat melepaskan pemain mereka yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, TC, Timnas U23 di Dubai, sebagai bagian dari persiapan terakhir menuju Piala Asia U23 2024. Keputusan ini tidak diambil dengan tanpa alasan. Ternyata banyak klub yang tidak bersedia melepas pemain mereka sesuai jadwal karena masih membutuhkan kontribusi mereka di tim. Presiden Klub Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, mengungkapkan sikap penolakan ini. Menurutnya, banyak pemain yang tidak dilepas klubnya untuk bergabung dalam TC pada 1 hingga 11 April 2024. Alasan utamanya adalah karena agenda tersebut tidak termasuk dalam kalender FIFA. Sampai 30 Maret, 21 pemain belum dilepas klubnya, tulis Azrul Ananda dalam tulisannya yang berjudul, Emergency, Bola Nasional. Hanya 9 yang akan berangkat. Ada yang mengirim surat, ada yang melakukan diskusi melalui teks atau telepon. Sikap penolakan ini cukup wajar mengingat BRI Liga 1 2023-2024 sedang memasuki masa kritis. Klub-klub tentu membutuhkan pemain terbaik mereka untuk mencapai hasil maksimal. Di sisi lain, PSSI menetapkan target tinggi di Piala Asia U23 2024. Mereka berharap Garuda Muda dapat lolos dari fase grup. Pelatih Shin Tae-yong membutuhkan pemain terbaik untuk mencapai target tersebut, dan persiapan matang mutlak diperlukan sebelum bertarung di turnamen tersebut. Menilik peluang pemain Abo Art untuk perkuat timnas Indonesia di Piala Asia U23. Pelatih timnas Indonesia senior,
Shin Tae-yong, sekarang fokus pada timnas Indonesia U23 setelah sukses melawan Vietnam. Dia harus segera mempersiapkan tim untuk Piala Asia U23 bulan depan. Tim senior memiliki banyak pemain di bawah 23 tahun yang bisa dimasukkan. Menurut Transfermarkt, ada 16 pemain di bawah 23 tahun yang bisa dipilih. Namun, ada pemain penting lainnya seperti Elkan Bagot yang belum termasuk dalam daftar tersebut. Tapi, beberapa pemain berstatus sebagai pemain luar negeri, sehingga sulit untuk memanggil mereka karena turnamen ini bukan bagian dari jadwal resmi FIFA. Meskipun begitu, peluang untuk memanggil pemain luar negeri masih ada. Banyak dari mereka bukan pemain reguler di klub mereka, jadi klub mungkin akan membiarkan mereka bergabung dengan timnas. Pemain seperti Pratama Arhan, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand mungkin akan dilepas oleh klub mereka. Namun, untuk pemain seperti Elkan Bagot dan Justin Hubner, PSSI harus melakukan negosiasi dengan klub mereka. Jadi, masih ada kesempatan bagi timnas U23 untuk memperkuat tim dengan pemain luar negeri, tapi perlu upaya besar dari PSSI, terutama untuk pemain yang penting bagi klub mereka.